semoga Polri ke depan semakin modern. Jangan putus asa untuk berinovasi, tapi anak buah yang berani berinovasi harus ada dukungan dari pimpinan. Izin. Para penonton kanal BKM News, baru-baru ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polri melaksanakan pemberian penghargaan Hugeng Award. Ada banyak polisi yang masuk nominasi, namun hanya sebagian kecil yang kemudian ditetapkan sebagai peraih penghargaan tersebut. Salah satunya dari jajaran Polda Sulawesi Selatan. Siapa dia dan apa inovasinya? Langsung saja dengan Ibtu Andi Sri Ulpah Basol. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat Pak. Iya, sehat alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas raihan Hugeng Award ini ya. Mungkin yang pertama dulu bagi Andi Ulfa ini, apa arti penghargaan yang diraih ini? Arti penghargaan untuk Hugeng Award adalah mencerminkan seorang sosok mantan Kapolri kita, Pak Hugeng Imam Santoso, di mana keteladanannya, kejujurannya itu yang bisa saya petik untuk sekarang ini. Jadi itu bisa jadi contoh untuk dinas kita ke depan. Oke. Saya melihat di belakangnya piagam penghargaannya adalah sebagai polisi inovatif. Betul. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Andi Ulfa selama ini? Ya, sedikit saya cerita sampai ada gelar sebagai polisi inovatif. Jadi pertamanya itu kami buat meja pelayanan satu atap di Polsek Panakukang pada tahun 2016. Di Polsek itu kan ruang SPKT dirombak, disulap, direnovasi oleh Kapolsek pada saat itu, yaitu Kompol Worosusilo. Itu dibuat semacam pelayanan satu sistem. Di situ ada SKCK, ada laporan kehilangan, ada sidik jari. Dari situ kita kembangkan. Tapi sebelumnya itu pada saat direnovasi ruangan itu, saya ditunjuk oleh Pak Kompol Worosusilo sebagai Kapolsek untuk mengikuti TOT di Sorong, yaitu yang namanya Saya Perempuan Anti Korupsi, yang diinisiasi oleh KPK RI. Nah, pulang dari sana, alhamdulillah ilmunya dari TOT ini luar biasa, tidak kayak TOT biasa-biasanya. Di sini awalnya. Pas pulang saya laporan sama beliau, Kompol Worosusilo, izin Pak, kita bisa buat inovasi kayak copot meja itu Pak. Apa maksudnya Bu Ulfa bilang? Untuk mencegah perilaku koruptif. Supaya itu kalau ada orang pemohon atau masyarakat yang datang, kita bantu-bantu, tidak kasih lagi itu. Nah, berarti intinya adalah yang saya dengar inovasinya meja tanpa laci. Berarti itu yang dilakukan di sana. Apakah semua meja-meja di sana pada saat itu tidak ada lacinya? Pada saat itu kan banyak lacinya Pak. Semua ada laci, tapi itu kita copot satu persatu. Lacinya itu kita jadikan meja di ruang tunggu. Jadi di situ kita simpan air aqua atau apa, jadikan meja. Terus kira-kira waktu itu Pak Ibu Andi Ulfa menyampaikan rencana itu, respon Kapolseknya, respon teman-temannya seperti apa? Alhamdulillah, Kapolsek langsung boleh dicoba Bu Ulfa. Bilang siap Mbak. Kalau kita dukung saya, orang bahasa sini katakan, kalau kita dukung Pak, kau kerja Bilang kalau Bapak mendukung saya kerja. Oke, sip, lanjut. Ya, kita coba terus coba. Namanya tantangan, inovasi itu perbuatan pasti ada pro kontra. Betul. Pasti ada pro kontra. Jadi tidak semuanya juga bisa menerima. Terus terang tidak semuanya bisa menerima. Di situ sempat kami dicibir KPK 3 kecamatan lah, sobor siapa segala macam. Sempat. Tapi itu kan saya ambil
candaan juga. Iya. Jadi kalau saya mau melintas, minggir. KPK 3 kecamatan mau lewat. Ya. Jadi jadi yang mencibir itu tidak merasa saya benci, tidak. Iya, berarti bahwa penerimaannya sudah cukup baik waktu itu karena diselingi dengan candaan. Respon yang candaan juga. Nah, saya melihat bahwa Bu Andi Ulfa ketika mengikuti TOT sempat membuat sebuah tulisan. Mengikuti atau setelah mengikuti? Pada saat mengikuti ya? Saya banyak lupa. Ya, yang menulis untuk meminta kepada ibunda yang ada di Makassar untuk menjual mobil, motor dan perhiasan emas. Betul. Apa yang Ibu Andi Ulfa tulis ketika itu? Begini. Jadi setelah kami di Sorong itu ikut TOT, saya sempat bertahu bahwa mobil ini kan sesuai dengan amanah ayah saya, jangan menyusahkan masyarakat. Oke, kamu boleh bawa ke polisi, tapi jangan dengan catatan jangan menyusahkan masyarakat. Jangan ambil haknya. Nah, tapi kan selama ini kita budaya Bugis, terima kasih. Ternyata itu terima kasih itu kan ucapan, bukan pemberian. Ucapan, bukan pemberian. Oke, terima kasih. Jadi, biang kenapa mau dijual, biang itu ada dari situ. Jadi saya tidak bisa membedakan yang mana gaji, yang mana alatnya saya pakai beli dari gaji, dari hasil terima kasih orang masyarakat itu. Jadi lebih baik kita jual, kita bangun masjid, kita kasih anak pantai apa segala macam, jangan masuk di kita lagi. Saya berpikir dan mungkin juga penonton di luar sana, ini adalah sebuah langkah yang begitu berat. Kenapa sampai itu bisa dilakukan kira-kira? Ya karena kembali lagi ke amanah orang tua, Pak. Iya. Saya setuju kamu masuk polisi dengan catatan jangan menyusahkan masyarakat. Nah, selama ini kan kita itu saya bilang tadi, ucapan terima kasih itu bukan bentuk barang, ucapan saja. Nah, selama ini kan saya kalau ada yang kasih saya terima karena namanya dalle ini rezeki. Kan pasti biasa begitu. Kita menganggap bahwa itu lumrah sebenarnya. Tapi bagi seorang Andi Ulfa menganggap itu sudah tidak bisa karena saya pakai polisi. Nah, saya penasaran, apa sih sebenarnya ilmu yang didapat ketika mengikuti TOT itu sampai memengaruhi seorang pribadi Andi Ulfa ini? Jadi di SPAK itu, saya Perempuan Anti Korupsi itu bukan organisasi, Pak. Bukan organisasi, dan kita diajari bukan undang-undang, bukan. Cuma petikan dari undang-undang itu disentuh kita. Makanya itu jadi saya. Berarti saya harus berubah. Berubah itu dalam artian kejujurannya, kedisiplinannya, teladannya, apa segala macam itu tuh, yang intinya di situ. Jadi yang dapat saya bisa dapat intisarinya di situ. Kalau orang memberikan saya sesuatu itu karena bukan Ulfanya, tapi karena polisinya. Betul. Iya, makanya ucapan terima kasih itu orang kasih saya karena polisi. Saya membantu mereka, padahal itu tidak boleh. Makanya ada gaji saya, itulah hak saya. Gitu. Berarti kegiatan itu cukup memberi dampak yang besar terhadap besar sekali. Iya, karena bagi saya saja misalnya berpikir bahwa kalau itu yang seharusnya lakukan mungkin belum bisa ya. Ya, saya sendiri melakukan. Bisakah tidak ini? Bisakah tidak ini? Harus bisa. Oke. Karena amanah orang tua. Waktu itu sempat Ibu bertanya ya, apa yang ditanyakan Ibu sampai bilang harus kenapa mesti dijual? Jadi sempat Ibu itu hari bertanya, saya telepon dari Sorong, itu masih di Sorong, menjual misalnya. Kenapa mesti dijual itu kan hasil dari kerjamu sendiri, Bang. Jual nanti saya jelaskan sama kita kalau saya pulang. Nanti pulang baru dijelaskan bahwa ada situasi seperti itu. Ketika dijelaskan apa responnya Ibu ya, kalau itu keputusanmu kita lakukan semua. Dan sekarang normal, tidak ada beban, dinas juga tidak ada beban sama sekali, hidup tenang. Oke. Setelah dari Polsek Panakukang, ketika itu langsung lagi ke bertugas di Polres Sakala. Sempat sekolah. Sempat sekolah 1 tahun. Karena sempat mendapat apresiasi mungkin ya. Mendapat apresiasi dari Kapolri waktu itu atas inovasi yang dilakukan.
Nah, waktu ikut sekolah, sebelum ikut sekolah itu pangkat Ibu Andi apa? Pangkat Aibda. Aibda. Lalu kemudian setelah sekolah Sekolah Ibda ditempatkan di Polresta Kalar. Oke. Di Polresta Kalar, inovasi yang sama mungkin juga dilakukan. Iya, betul. Apa yang dilakukan di sana? Di sana waktu saya di Polresta Kalar tahun 2019 kalau tidak salah, itu kami menjabat sebagai kanit PPA, unit PPA. Kanit PPA. Perlindungan Perempuan dan Anak. Perempuan dan Anak. Oke. Jadi kami buat lagi inovasi. Alhamdulillah pada saat itu Kapolresnya juga mendukung. Pak sekarang sudah Kombes Pak Gani Alam Syahta. Beliau mendukung juga, Pak saya mau bikin begini. Selagi itu tidak merugikan kepolisian Bu Ulfa, tidak merugikan Bu Ulfa, kerjakan. Oke. Jadi apa yang dikerjakan? Nah, itu jadi itu pada saat itu di sana kan pada saat itu belum fasilitas belum ada. Saya butuh ruang konseling Pak, saya butuh ruang anak, saya butuh ruang pemeriksaan, ini bla 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 segala macam. Oke. Terus yang dilakukan dari bawah, itu utamanya Pak. Itu yang utama. Kenapa? Mencegah perilaku koruptif di penyidik. Biar bagaimana Pak kita ini kalau menyidik ada tersangka, ada korban. Jangan sampai penyidik masuk angin Pak. Tapi kan itu bisa melalui mapnya Bu Ulfa bilang, betul bisa Pak, tapi dia butuh waktu yang banyak. Saya bilang begitu. Dan pengawasannya juga enak kalau tidak lacinya Pak. Jadi waktu itu meja tanpa laci ini berlaku lagi di sana. Di sana, di unit PPA. Dan respon teman-teman lagi bagaimana di situ? Alhamdulillah karena istilahnya mereka sudah saya kasih pemahaman yang mana kau mau ikuti. Kata hatimu kah menuju surga atau kata batinmu menuju menyesatkan orang. Saya bilang begitu kan. Ya bagaimana maksudnya Bu? Kalau kita bekerja tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan dari orang, dalam hal ini kita kan penyidik, orang otomatis itu orang mau ke kita. Orang yang butuh pasti ke kita dan pasti ada ucapan terima kasih. Sedikit pun banyaknya terima kasih jangan diterima. Terima kasih itu adalah ucapan. Oke. Siap Bu. Kita coba dulu 1 minggu. Saya kasih coba dulu 1 minggu, coba 1 minggu. Bu, enak Bu, ini kalau mau ke dia Bu di Garata bahasa sananya. Kalau mau ke di Garata Bu, enak Bu kita punya Anda ada ku ambil. Kita juga disoroti. Apa ini? Kita tidak buktinya. Jadi kita betul-betul kerja saja sesuai itu. Akhirnya berlanjut selama 1 tahun saya di sana masih. Oke. 1 tahun di PPA. Lalu kemudian bergeser lagi sedengar ya? Ke lantas lalu lintas. Di sini yang menariknya. Apakah meja tanpa laci itu masih dibawa ke sana? Iya, alhamdulillah. Masih dibawa? Masih. Praktiknya di sana seperti apa? Jadi kami buat meja tanpa laci lagi di unit Rekiden. Tapi kami pada saat itu kan cuma 1 tahun, jadi kami khususkan untuk mencoba sedikit saja karena kan namanya Rekiden orang sudah tahu. Perbuatan SIM orang sudah tahu. Jadi kami sedikit mengubah di sana jadi melalui papan bicara. Jadi semua yang daftar harga SIM A berapa, SIM C semua sesuai undang-undang itu kita tempel di pintu masuk dengan maksud supaya ini pemohon SIM ini tahu sekian saya harus bayar kalau saya lulus. Itu terus perlahan kita rubah lagi di loket. Meja tanpa laci juga. Semua tempat uji kayak diuji teori, uji praktek itu tidak ada lacinya juga, tapi komputer saja. Terus di bagian foto juga begitu. Jadi semuanya pelan-pelan tapi alhamdulillah. Saya lagi-lagi penasaran, apakah dalam rentang waktu ketika menerapkan inovasi ini pernah tidak menemukan ada pelanggaran dari orang-orang teman sejawat ini? Pernah 1 kali Mas, pernah 1 kali. Apa itu? Tidak Bu, Ji. Kalau orang Makassar bilang enggak jelas bicara-bicaranya. Jadi saya sentuh saja begini. Mau kita tenang hidup tak? Jadi saya tidak sosialisasi Pak, tidak. Mau kita tenang hidup tak? Ikutin apa yang ku bilang. Rezeki ada Tuhan. Ada gaji tak tuh? Ada remunta. Itu pendekatan humanis. Saya pendekatan kayak kakak dan adik atau adik dengan kakak begitu. Oke, dan itu yang amat sangat jarang dilakukan saya kira ya. Dan ternyata Ibu Andi Ulfa menerapkannya. Nah, ini
Nah, saya ke sini sekarang. Dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Ibu Andi Ulfa ini kan, lalu kemudian berbuah penghargaan Hugeng Award. Sejak kapan penilaian ini berlangsung? Apakah setahu Ibu Andi Ulfa atau seperti apa? Kalau itu mau ditanyakan Pak, saya bingung sendiri karena penilaiannya ini kami tidak tahu siapa panitianya, terus bagaimana kriteria penilaiannya, kami tidak tahu. Nanti itu diinformasikan di akhir bulan Juni. Nah, itu di situ kami diinformasikan kalau saya masuk nominasi 3 besar. Dan saya searching juga untuk lihat di YouTube, lihat di mana. Oh, betul. Berarti bukan tipu-tipu ini. Jadi kami tanyakan bagaimana penilaiannya. Yang jelas Ibu masuk nominasi. Berarti rangkaian penilaian sampai akhirnya kemudian terpilih, tidak ada sesuatu yang disampaikan secara langsung sebelum 3 besar itu. Semuanya mengalir apa adanya dilakukan oleh Ibu Andi Ulfa untuk sampai ke sana. Dan orang luar yang melihat itu. Nah, ketika mengetahui bahwa Ibu Andi Ulfa ini masuk 3 besar, bagaimana perasaannya waktu itu? Mau nggak tahu perasaannya bagaimana, yang jelas kenapa bisa masuk ini, apa yang saya tapi pas sudah terima ini, saya tanya dari BO itu memang Bu dari rekomendasi dari masyarakat, terus informasi dari masyarakat, rekan kerja, siapa rekan kerja ini? Saya kan tahunya bekerja saja. Dan iya Bu, tapi itu kita masuk karena ada dari jejak digitalnya segala macam. Jadi nanti setelah menerima baru saya tahu alurnya. Jadi memang dari penilaian masyarakat, terus rekan kerja juga, dan memang dikontrol juga dipantau juga dari segi sampai sekarang itu bagaimana hasilnya ini masih jalan atau tidak. Alhamdulillah ternyata masih jalan. Ada satu orang yang menurut saya mungkin yang membawa dampak besar itu. Kalau saya bisa menyebutnya, namanya Emma Hussein. Iya, betul. Bagi Ibu Andi Ulfa, siapa ini sebenarnya Emma Hussein? Ibu Emma itu menurut saya paling berperan di sini. Beliau tuh selalu membimbing saya, Mas. Bu, saya mau bikin inovasi ini. Tidak memberatkan dinasmu, tidak Bu. Tidak menyalahi dinasmu, tidak Bu. Oke, kerjakan. Jadi saya selalu mendapat support dari Bu Emma selaku Ketua Koordinator SPAK untuk Sulsel. Jadi setiap apa yang mau saya lakukan, pasti saya melapor sama beliau. Mau saya dimarahi kayak bilang, kau itu siap salah Bu. Tapi kalau setelah saya bilang siap salah, Bu ketawa, dasar polisi, siap salah, siap benar, siap salah. Ini Ibu Emma Hussein ini kan seorang aktivis anti korupsi ya. Kalau bagi penonton YouTube BKM News di luar sana, Ibu Andi Emma ini adalah seorang perempuan yang memang mengabdikan dirinya di bidang anti korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan, dan salah satu yang diajak menjadi seorang agen. Nah, sekarang saya mau tahu pandangan Ibu Andi Ulfa sebagai seorang agen anti korupsi. Apa yang Ibu Andi Ulfa lakukan saat ini? Sebagai agen, saya sebenarnya mau agen mau apa, yang jelas ilmunya itu dari Ibu Emma. Ibu Emma in the game. Kalau yang menariknya penonton, untuk saya bisa wawancara dengan beliau ini, saya harus meminta rekomendasi dari Ibu Emma ini, Ibu Emma Hussein ini, dan kami bersepakat berdua, apa yang dibilang oleh Ibu Emma ini itu yang jadi, dan jadilah wawancara ini, begitu ya. Begitu berarti, begitu berpengaruhnya Ibu Emma Hussein ini bagi Andi Ulfa, ya. Terus sekarang ini apa kira-kira harapan dari Ibu Andi Ulfa terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya mungkin di lingkup jajaran kepolisian? Jadi harapannya ya, semoga Polri ke depan semakin modern,
jangan putus asa untuk berinovasi, tapi anak buah yang berani berinovasi harus ada dukungan dari pimpinan. Izin. Oke, berarti kalau begitu kita sangat berharap bagi anak buah yang ingin berinovasi patut mendapat dukungan dari pimpinan. Iya. Karena ini bisa karena ada dukungan dari pimpinan. Oke, berarti untuk saat ini masih adakah yang menjadi keinginan dan cita-cita untuk Andi Ulfa ke depannya? Keinginannya ya terus berinovasi selagi kami diberikan otak yang normal dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Ibu Emma tentunya masih mau mendukung. Insyaallah. Terakhir jabatan sebagai apa ini, Pak? Porsi Fasmat Subdit Rekiden Polda Sulsel ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu Andi Ulfa atas wawancaranya. Iya, makasih banyak, Pak. Semoga apa yang kita bicarakan ini menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana, khususnya teman-teman di jajaran kepolisian untuk jangan pernah berhenti berinovasi. Hal-hal yang baik tentu akan mendapatkan apresiasi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Ibtu Andi Sri Ulfa Baso, peraih Hugeng Award di tahun 2025. Dan sepengetahuan saya, beliau ini adalah yang pertama di Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan. Yang sebelum-sebelumnya mungkin masuk nominasi atau sertifikat. Tanpa mengecilkan mereka telah melakukan inovasi-inovasi juga untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat Sulawesi Selatan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube BKM News. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.